Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi kisah Nabi dalam Al-Quran. Yang akan kita bahas ialah kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang harus kita ketahui yang pertama, Nabi Adam ialah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, sekaligus juga Nabi pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nah, di sini yang akan lebih kita bahas ialah kisah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Sudah masyhur dalam kisah para nabi, dalam buku-buku kisah nabi, bahwa Nabi Adam alaihissalam, beliau pertama kali diciptakan, beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk menemani Nabi Adam di surga. Namun ketika semua para malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, ada satu makhluk yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Dari situ Allah melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Nah, iblis merasa sakit hati. Akhirnya iblis mencoba untuk memberikan tipu daya kepada Nabi Adam agar Nabi Adam di riwayat itu memakan buah khuldi. Pertamanya Nabi Adam menolak, tapi karena tipu daya iblis itu sangat kuat, akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah khuldi. Nah, dari situ singkat cerita Nabi Adam merasa bersalah dan diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, karena emang pada hakikatnya Nabi Adam diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Baik, sekarang bagaimana caranya taubat Nabi Adam alaihissalam? Dikatakan dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat itu ialah doa Nabi Adam untuk meminta ampunan kepada Allah. Kemudian di ayat lain surat Al-Baqarah 37 Allah berfirman, Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Allah memberikan sebuah kalimat. Allah memberikan beberapa kalimat agar Nabi Adam bisa membacanya dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Sahihain, ada hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qtarafa Adamul khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Faqala Allah, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu 'alal qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tasib ila ismika illa ahabba khalqi ilaik. Faqala Allah, sadaqta ya Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, ud'uuni bihaqqi faqad ghafartu lak walau la Muhammadun ma khalaqtu. Nah, jadi Nabi Adam itu bertawassul, menggunakan wasilah, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengakui kesalahannya, beliau berkata, Nabi Adam, Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Wahai Tuhanku, aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad, lima ghafartali, ampunilah dosaku. Maka Allah bertanya, ya Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka Adam berkata, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakanku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka dari situ aku tahu bahwa tidaklah nama itu bersanding dengan namamu kecuali itu adalah nama makhluk yang paling kau cintai. Maka Allah berkata, "Shadaqta, benar engkau wahai Adam. Sesungguhnya dia ialah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa dengan kebenarannya, dengan haknya, maka aku ampuni dosamu. Dan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma asaba Adam al-khati'ah, rafa'a ra'sahu faqala, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li fa auha ilaihi wa ma Muhammad wa man Muhammad faqala ya Rabbi innaka lamma atmamta khalqi wa rafa'tu ra'si ila arsyik fa idza alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa alimtu annahu akramu khalqika alaika id qararanta ismuhu ma ismika faqala na'am qad ghafartu laka wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatik wa laulahu ma khalaqtu." Dalam hadis lain yang senada dengan hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma asaba Adamul khati'ah," ketika Nabi Adam mendapatkan musibah kesalahan, beliau mengangkat kepalanya ke atas, kemudian beliau berkata, "Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan haknya Muhammad, illa ghafartali, ampunilah dosaku." Fa'auha ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, "Wa ma Muhammad, apa Muhammad? Wa man Muhammad, dan siapa Muhammad?" Faqala, maka Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi innaka lamma atmamta khalqi," wahai Tuhanku, ketika engkau menyempurnakan penciptaanku, kemudian aku mengangkat kepalaku kepada arasmu, ke atas, melihat ke arasmu, aku melihat di tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwa nama itu sesungguhnya itu adalah nama orang makhluk yang paling mulia, karena engkau menyandingkan namamu dengan namanya. Faqala, maka Allah menjawab, "Betul, dari sungguh aku ampuni dosamu. Dia ialah nabi yang paling akhir dari keturunanmu, dan kalau bukan karenanya aku tidak akan menciptakanmu." Nah, dari sini kita ketahui, kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika Nabi Adam bersalah, beliau seketika meminta ampunan kepada Allah. Dan proses minta ampunannya panjang. Banyak baca doa, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kemudian beliau bertawassul, menggunakan wasilah perantara memintakan ampunan kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad. "Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin lima ghafartali," kata Nabi Adam. Beliau bertawassul menggunakan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita banyak berbuat salah, kita harus minta ampunan kepada Allah, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, dan bisa bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Semoga kisah tawassul Nabi Muhammad dengan tawassul Nabi Adam dengan Nabi Muhammad ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Jis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.